Oke, selamat datang di hari ke-10 di mana kita hari ini bakal ngebahas tentang produk-produk rambut, terus cara ngerawat rambut dan tentunya ngerawat juga jenggot, dan juga sedikit tips tentang orang yang rambutnya rontok ya, gampang rontok gitu. Oke, sebelum masuk ke materi, aku Vero, kalau kamu yang baru di sini ya, aku sering kali upload sekali seminggu seputar konten-konten agar kamu yang nonton nih bisa menjadi cowok yang percaya diri dan akhirnya setiap aspek dalam hidup kamu meningkat juga dengan hanya meningkatkan fashion kamu, penampilan kamu. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Oke, pertama aku pengen bahas putar macam-macam produk rambut. Ini ini aku sertain aja tabelnya kamu bisa pause juga buat memahamin. Ini dalam bahasa Inggris tapi aku harap kamu bisa mengerti ya. Dan juga kalau kamu sudah, aku mau jelasin sedikit tentang kalau gel itu emang lebih cocok untuk yang mainin gaya slick ya. Slick ini aku saranin ini kamu hindari gel buat yang rambutnya minyakan ya. Kalau yang rambutnya agak lembab atau minyakan, nah itu hindari. Untuk yang pomade ini bagus kalau kamu mau pakai gaya yang curvy atau yang wavy gelombang itu lah ya. Kalau yang cream itu buat yang kesan yang natural kayak clay emang. Terus juga dapat melembabkan rambut kamu itu, dan juga bagus nih untuk rambut yang bergelombang. Dan kebanyakan sih krim di Indonesia itu lebih ke perawatan sih daripada kayak begini. Tapi juga bisa sih. Untuk yang wax itu tuh emang nggak bakal mengkilap kayak clay dia, nggak mengkilap. Itu bagus buat yang pengen pakai gaya rambut yang pendek dan juga medium ya. Bagus untuk rambut yang berminyak, bisa dibentuk juga nanti ulang. Itu enaknya kalau wax. Kalau matte ya, nama lainnya itu di Indonesia lebih dikenal dengan nama clay, cuma di luar negeri kadang ada istilahnya putty paste, kadang fiber, macam-macam sih emang. Dia kayak wax, dia nggak mengkilap. Bagus juga buat rambut yang berminyak ya. Ada juga produk namanya mousse. Ini mungkin agak kurang di Indonesia sih. Ini emang bagus untuk kamu yang rambutnya ini halus, yang lemes gitu ya. Dan juga bisa meningkatkan volume kalau dipakai basah dan dipakaikan dengan dryer tentunya. Kalau nggak pakai dryer bisa agak sulit kalau main volume. Nah, untuk yang spray ini emang bisa dipakai tanpa produk rambut lain, cuma disaranin ini dipakai di akhir bersamaan dengan produk tadi, cuma di akhir sebagai finishing emang. Ini cocok untuk yang rambutnya rontok sama tipis ya, dan tidak akan ngebuat rambut kamu terasa berat kalau habis dipakai. Nah, kalau tadi seputar produk rambut yang dimana disarankan setelah kamu pakai di hari itu segera disampo ya, kecuali krim yang berfungsi buat treatment itu nggak perlu kamu sampo lah. Nah, sedikit tentang sampo sama kondisioner untuk rambut ya. Itu dia agak sedikit berbeda dengan skin wash yang skincare yang bisa untuk semua orang ya. Kalau kondisioner sama rambut itu tuh tergantung tipe rambut kamu apa. Kalau kamu rambut yang oily, rambut yang kering, normal, itu agak sedikit berbeda sih sebenarnya. Cuman biasanya di produk-produk rambut di Indonesia yang sampo sama kondisioner itu lebih kepada yang rambut rontok, rambut yang berminyak, sama rambut yang ketombe sih. Biasanya cuma itu aja produknya. Dan kalau yang lain dari itu bisa cari di Allshop mungkin ya. Oke, ada juga yang namanya itu cream, lotion atau tonic buat rambut, yang dimana sama-sama fungsinya buat kasih nutrisi ya. Sama masker emang lebih dipakai buat kalau kamu udah pakai ini sih, buat pewarna, pengering atau apalah pokoknya yang buat stylish rambut itu sih disarankan. Cuman kalaupun kamu nggak pakai, misalnya kamu nggak pakai yang kayak pewarna rambut atau yang semacamnya, itu pun kamu tetap masih bisa pakai masker, cuman dengan catatan dipakai sekali seminggu ya, karena sifatnya itu kayak scrub modelnya, cuma ini buat kepala gitu. So, kalau tadi buat rambut, sekarang masuk ke perawatan jenggot. Untuk perawatan jenggot ini, kalau kamu nemu produk oil moisturizer untuk jenggot, nah itu bisa kamu olesin ke jenggot kamu ya. Tapi ini untuk jenggot yang ada jenggot ya, bukan yang main stubble tipis. Kalau yang stubble tipis ya nggak usah pakai jalan sih. Terus kamu juga bisa pakein wax yang di rambut tadi ya ke jenggot kamu gitu. Nah, buat yang kamu yang jenggotnya main besar itu kamu bisa pakai sampo kondisioner buat jenggot yang besar, rimbun gitu. Cuma kalau kamu jenggotnya kecil ya cukup pakai face wash aja cukup sih. Dan tadi udah seputaran jenggot sama rambut gimana cara ngerawatnya. Ya, sebelum kesana aku pengen nekanin kalau kamu nggak cukup dengan belajar di sini, kamu juga perlu berkomunikasi dengan orang. Makanya aku siapkan gitu komunitas namanya Femens Lab buat kamu saling berkomunikasi di sana ya. Yang dimana itu kamu bisa akses aku saranin sih dengan aplikasi Tribelio ya, dan cara nginstalnya pun sudah ada di bawah. Dan kalau kamu pengen ngakses lewat web juga nggak apa-apa. Oke, langsung aja masuk ke
lanjut materi selanjutnya. Terus khusus sedikit tips untuk rambut yang gampang rontok ya. Pertama-tama aku pengen mention kalau santai aja rambut kamu rontok, karena semuanya pasti mengalami gitu ya. Dan tapi kalau rontok kamu udah parah banget ya, aku saranin sih kalau kamu punya cuan gitu, kamu bisa transparan atau operasi transparan. Ya ini sih sifatnya nggak bakal permanen emang, dan disarankan tetap pakai minoxidil sama obat namanya Proxy. Aku nggak tahu ada dijual apa enggak ya, bisa kamu cari aja di WhatsApp. Kenapa aku saranin cuma langsung transparan sama minoxidil dan Proxy ya, karena menurut mentor aku itu kalau kebanyakan suplemen atau alat buat penumbuh rambut tuh agak sedikit gimmick. Tapi kalau misalkan kamu yang gampang rontok banget ya, itu sebenarnya gampang sih kalau kamu pengen caranya settingnya, yaitu dengan main botak aja. Sumpah itu botak keren kalau kamu bisa mensiasatinya gitu. Makanya aku saranin kamu nonton banyak video kamu biar ngerti bagaimana cara nyiasati kekurangan fashion kamu gitu. Makanya tetap subscribe sama tekan tombol loncengnya ya, biar tahu video-video yang lain. Oke. Aku mau recap dikit, kalau macam-macam produk rambut tuh banyak, kamu bisa sesuaikan dengan keinginan kamu gimana. Terus kalau udah kamu pakai di hari itu, kamu sampo sekalian, dan juga sampo dan kondisioner itu memang beda-beda tergantung jenis rambut kamu apa. Kamu juga bisa pakai lotion, cream atau tonik kan namanya, dan plus masker ya. Nah buat jenggot tadi aku udah sebutin, ini buat yang jenggotnya banyak ya, kalau stabal tipis skip aja. Terus kalau buat kamu yang rontok ya, kamu bisa tadi pakai dengan transparan, terus ditambahkan dengan minoxidil sama Proxia, obat ya buat memperlambat. Tapi itu tidak permanen sifatnya. Dan kamu bisa manfaatkan apa yang ada kamu punya sekarang dari produk yang aku sebut tadi untuk membiasakan habit, kasarnya habit yang baik seputar merawat rambut dan jenggot. Kalau kamu belum paham, kamu bisa nonton video sebelumnya, dan kalau kamu sudah paham, kamu bisa lanjut ke video selanjutnya yang ada di sini. Oke, sekian dari aku, sampai jumpa di hari ke-11.